Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah jika semua kondisi kalian baik, sehingga hari ini kalian masih dapat berjumpa dengan saya Pak Dedi dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Hari ini kita akan membahas tentang Internet Gateway atau NAT. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Bagus yang telah memimpin berdoa. Kita lanjutkan. Silahkan kalian isi link absensi yang sudah saya unggah di Google Classroom. Sebagai bukti kehadiran kalian, saya tunjukkan untuk link absensinya. Ini link absensinya, nanti silahkan kalian isi namanya di sini. Tinggal pilih nama kalian siapa, misalnya Niken. Boleh. Kemudian hadir tidak hadir ya diisi sesuai dengan kenyataan ya, jangan berbohong di sini ya. Kalau memang hadir ya diisi hadir, kalau tidak ya diisi tidak. Kemudian silakan diklik kirim. Oke, terima kasih kalian sudah mengisi link absensinya. Kita lanjutkan. Selanjutnya akan saya sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, baik. Untuk kompetensi inti, silakan disimak. Kemudian kompetensi dasar hari ini yaitu mengevaluasi Internet Gateway atau NAT. Kemudian yang kedua mengkonfigurasi Internet Gateway atau NAT. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan konsep Internet Gateway atau NAT. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah melakukan kegiatan pengamatan tayangan video, mempelajari modul, dan berdiskusi tentang Internet Gateway atau NAT, peserta didik dapat menjelaskan konsep Internet Gateway dengan percaya diri dan mandiri. Nah, apa itu NAT? Apakah kalian sudah pernah mendengar kata NAT? Belum, Pak. Oke, belum ya. Kalau belum, saya akan memberikan sedikit ilustrasi tentang apa itu NAT. Nah, sudahkah kalian pergi ke Pulau Bali? Mungkin waktu SMP? Belum, Pak. Iya, ternyata ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, biasanya kan di Pulau Bali tersebut banyak turis-turis asing dari luar negeri. Tapi di sana juga ada penduduk lokal. Nah, bagaimana caranya agar penduduk lokal ini dapat berkomunikasi dengan turis asing ini? Ada yang bisa menjawab? Pakai jasa penerjemah bahasa, Pak. Nah, oke, tepat sekali ya, yaitu dengan menggunakan jasa penerjemah bahasa. Nah, di sini NAT yang akan kalian pelajari ini, kalau dalam analogi ini bisa dimisalkan seperti penerjemah bahasa ini. Jadi setelah kalian melihat analogi tadi, ada yang sudah bisa menjelaskan apa itu NAT? Penerjemah, Pak. Oke, tepat sekali ya. Jadi bisa dianalogikan NAT itu sebagai penerjemah. Tapi untuk lebih jelasnya apa itu NAT, bisa disimak penjelasan. Ini. Jadi, NAT adalah Network Address Translation, adalah sebuah metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke komputer atau ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP dengan cara mentranslasikan IP private menjadi IP public. Nah, untuk ilustrasinya jadi seperti ini ya. Jadi, di sini ada jaringan lokal, kemudian dia akan terhubung ke internet menggunakan NAT tersebut. Untuk cara kerja NAT, yang pertama, NAT akan menerima sebuah permintaan terlebih dahulu dari sebuah klien yang berupa paket data. Kemudian paket data tersebut ditujukan untuk remote server di internet. Kemudian NAT akan melanjutkan mengirimkan ke alamat klien. Keempat, proses tersebut dilaksanakan
secara berulang kali sehingga meskipun klien tidak memiliki alamat IP publik, klien tetap dapat mengakses internet. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, jika tidak, sekarang giliran Bapak yang ingin bertanya. Ada yang bisa memberi contoh penggunaan NAT dalam kehidupan sehari-hari? Saya izin menjawab, Pak. Pemanfaatan NAT agar semua komputer di lab bisa terhubung ke internet, Pak. Nah, oke, tepat sekali ya. Jadi contoh penggunaan NAT di sini itu misalnya di lab kalian itu ada beberapa puluh komputer. Nah, pada dasarnya kan kalian hanya mendapatkan satu alamat IP publik. Nah, kita bisa memanfaatkan NAT tersebut untuk mengkonfigurasi semua komputer yang di lab sehingga dapat terhubung ke jaringan internet. Oke, jadi tadi jawabannya sudah tepat sekali ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, langkah-langkah untuk konfigurasi dan pengujian NAT, nanti kalian bisa mengakses alamat website ini ya, atau kalian bisa langsung masuk ke Google Classroom. Nah, ini saya tunjukkan Google Classroom-nya. PowerPoint juga ada video pembelajaran. Nah, untuk videonya ini misalnya tinggal diklik. Nah, ini nanti tinggal di play. Nah, ini tinggal di play ya, nanti tinggal di play, kalian bisa melihat cara konfigurasi dari NAT tersebut. Nah, kita seperti bisa ini ya, akses konfigurasinya. Silakan berdasarkan MAC dipelajari address secara mandiri ataupun nanti. IP address. Kita bisa. Oke, di sini saya akses dari IP saja. Nah, untuk password default Oke, nanti bisa diakses sendiri ya. 92. Setelah ini nanti kalian silahkan langsung masuk ke Google Classroom. Nah, ini sudah saya sediakan topik-topik diskusi di sini. Nanti silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silahkan Mbak Kristiana. Apakah hasil diskusi nanti akan dipresentasikan? Oke, jadi begini ya. Nanti setelah ini silahkan kalian berdiskusi di Google Classroom. Nah, dari hasil diskusi tersebut bisa kalian simpulkan. Kemudian kesimpulannya silahkan kalian tuliskan pada lembar kerja peserta didik yang sudah saya unggah di Google Classroom. Nah, setelah itu nanti di sesi kedua kita akan melakukan presentasi per kelompok. Apa sudah jelas, Mbak Kristiana? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Oke, baik. Kalau tidak, untuk sesi pendahuluan ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bertemu di sesi kedua untuk presentasi kelompok. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana, masih semangat hari ini? Masih Pak. Masih Pak. Oke ya, ternyata kalian masih semangat. Saya lihat tadi kalian sudah melakukan diskusi di Google Classroom dengan baik, sudah ada yang memberikan komentar, pendapat. Nah, untuk sesi kedua ini, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita akan melakukan presentasi per kelompok. Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok berapa enaknya? Kelompok 2 saja ya. Baik, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dimulai presentasi dari kelompok 2. Saya belajar dari kelompok 2 yang nama kelompoknya Yesvina, Triwulandari, Wulan Kusuma, Wahyu. Cara kerja NAT Network Address Translation 1. NAT akan menerima sebuah permintaan terlebih dahulu dari klien yang berupa paket data. 2. NAT akan mencatat alamat IP dari klien dan kemudian menyimpannya di dalam sebuah tabel translasi alamat. Kemudian selain itu alamat IP klien dirubah menjadi alamat IP NAT. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Saya Pak ingin bertanya, perbedaan IP privat dan IP publik itu apa? Sangat bagus ya dari kelompok yang lain. Kelompok 2 silahkan menanggapi. Jadi kalau IP privat itu IP lokal yang dibuat di komputer kita dan tidak bisa mengakses internet, sedangkan IP publik adalah IP yang dapat langsung mengakses internet. Nah, oke, tepat sekali ya jawaban dari kelompok 2. Jadi IP private itu IP lokal yang ada di komputer lab kita, sehingga dia tidak dapat mengakses internet. Namun untuk IP public itu IP yang sudah didaftarkan di internet, sehingga dia bisa langsung terhubung ke internet. Dan juga jawabannya sudah sangat tepat. Oke, baik, semua kelompok sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih. Begitu juga dengan diskusinya tadi sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ada yang bisa membantu saya menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Pak. Oke, Mas Bagus, silahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu NAT atau Network Address Translation adalah suatu metode untuk mentranslasikan IP privat menjadi IP publik, sehingga dapat menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Itu tadi hasil kesimpulannya dapat kita pelajari hari ini. Mas Bagus sudah dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini, membantu kita menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Terima kasih. Kemudian setelah ini kalian bisa mengerjakan kuis yang sudah saya unggah di Google Classroom ya. Saya tunjukkan ini kuisnya. Nah, ini nanti kuisnya silahkan langsung diisi nama. Misalnya tadi namanya Bagus, kemudian kelasnya 12 TKJ 3, kemudian klik berikutnya. Ini nanti ya soalnya bisa langsung kalian kerjakan. Nah, ini nanti soalnya tolong dikerjakan dengan sejujur-jujurnya, karena soal ini nanti digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang proxy server ya. Jadi jangan lupa minggu depan pada jam yang sama bertemu lagi dengan Pak Dedi untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang proxy server. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, sudah jelas ya. Oke, baik, kalau sudah jelas pembelajaran hari ini saya cukupkan. Silahkan Ketua Kelas Mas Bagus memimpin untuk berdoa kembali. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada Ketua Kelas Mas Bagus yang sudah memimpin berdoa. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.